Muhammad II atau dalam sejarah Turki dikenal dengan nama Mehmet II, seorang anak yang ditakdirkan untuk menjadi sebaik-baiknya panglima penakluk Konstantinopel dan kelak menjadi ahlu bisyarah yang membuktikan ucapan Rasulullah SAW. Ia dilahirkan di Edirne pada 29 Maret 1432 Masehi. Muhammad II diangkat menjadi sultan pada tahun 885 Hijriah setelah kematian ayahnya. Usianya saat itu baru 22 tahun dan ia merupakan sultan ketujuh dalam silsilah Turki Utsmani yang berhasil membawa pemerintahan mencapai kegemilangan serta mewarnai kaum muslimin dengan kebaikan dan kemuliaan. Kekuasaan Daulah Turki Utsmani yang sedemikian luas di Asia Kecil dan Eropa Timur tidak dapat kokoh sebelum Konstantinopel ditaklukkan. Oleh karena itu, semangat untuk menaklukkan Konstantinopel terus-menerus dikobarkan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya karena mereka teringat akan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin penaklukannya, dan sebaik-baik tentara adalah tentara yang menaklukkannya." Taktik yang dilakukan Muhammad II dalam menaklukkan Konstantinopel berbeda dengan yang dilakukan sultan-sultan sebelumnya. Jauh hari sebelum melakukan penaklukan, sultan terlebih dahulu membangun sebuah benteng yang tinggi yang diberi nama Rumeli Hisar. Benteng ini berada di seberang Selat Bosporus, dekat Konstantinopel. Kaisar Yunani mengirimkan utusan untuk menyampaikan protes kepada Sultan Muhammad II, akan tetapi Sultan mengancam Kaisar dengan hukuman mati, sehingga Kaisar Yunani tidak berhasil menghentikan pembangunan benteng tersebut. Fungsi benteng ini adalah sebagai tempat mengumpulkan persediaan perang untuk menyerang Konstantinopel. Pembangunan benteng tersebut memakan waktu selama 3 bulan. Nilai strategis dari pembangunan benteng itu sangat tinggi, sebab dengan dibangunnya benteng tersebut, Konstantinopel tidak mungkin lagi mendapat bantuan, baik peralatan perang, persediaan senjata, maupun bahan logistik lainnya dari Laut Hitam. Pembangunan benteng itu sudah diperhitungkan secara matang dan terencana karena pengapungan Konstantinopel akan menyedot tenaga yang besar, rencana yang matang, persenjataan yang lengkap, dan tidak boleh gegabah. Untuk itu, sebelum penyerangan dilakukan, Sultan bersama-sama dengan para pengiringnya mengelilingi parit pertahanan Konstantinopel untuk menganalisa segi kekuatan dan segi kelemahan lawan untuk mencarikan cara yang tepat untuk mengatasinya. Di sisi lain, Kaisar untuk kedua kalinya berusaha untuk membujuk Sultan agar dapat mengurungkan niatnya menyerang Konstantinopel. Tetapi Sultan menjawab, kalau Kaisar tidak suka berperang, lebih baik menyerahkan Konstantinopel saja. Jika Kaisar mau menyerahkan Konstantinopel, maka Sultan akan menjamin keselamatannya, akan tetapi tawaran tersebut tidak dapat diterima Kaisar. Kemudian Kaisar mencari jalan lain, yaitu berusaha untuk meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa, dan permintaan yang sama juga disampaikan kepada Paus di Roma, Italia, agar dapat membantu Kaisar menyerang Sultan. Akan tetapi bantuan yang diharapkan tidak kunjung datang. Adapun yang menjadi penyebab tidak datangnya bantuan kepada Kaisar, karena sebagian dari kerajaan-kerajaan Eropa itu sudah terlanjur menandatangani perjanjian dengan Sultan Muhammad II agar tidak saling menyerang. Sementara dari Roma tidak datang bantuan karena terdapat masalah mendasar mengenai paham keagamaan antara Roma Katolik di bawah pimpinan Paus yang berpusat di Roma dengan paham Ortodok yang berpusat di Konstantinopel, yang mengakibatkan tidak akan mungkin menyatukan kedua gereja tersebut. Hal inilah yang membuat Paus di Roma tidak merasa terpanggil membantu Konstantinopel. Sultan Muhammad II melakukan penyerangan ke Konstantinopel melalui Selat Bosporus, sementara selat itu dipagari dengan rantai-rantai dan ranjau oleh pihak Kaisar sehingga tidak bisa dilalui oleh kapal-kapal. Oleh karena itu, Sultan memerintahkan pemindahan kapal-kapal melalui daratan. Akhirnya, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, di subuh hari penyerbuan terakhir dilakukan. Meriam berhasil membobol dinding tembok sehingga mereka dapat masuk menyerbu ke dalam, maka Kaisar terbunuh, Konstantinopel jatuh, tentara Islam menang menaklukkan Konstantinopel tersebut.
Dengan jatuhnya Konstantinopel sebagai benteng pertahanan terkuat kerajaan Bizantium, maka akan lebih mudah arus ekspansi Daulah Turki Utsmani ke benua Eropa. Maka berakhirlah penyerbuan yang sangat dramatis dan mendebarkan tersebut sehingga Sultan Muhammad II berhak mendapat gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk.